Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mengupas tentang strategi plan. Dimana video sebelumnya itu saya sudah explain sedikit tentang 5 plans method, dimana itu nanti kita gunakan untuk pengembangan aplikasi atau UI dari aplikasi kita, ya, student planner itu. Nah, jadi strategi plan itu apa? Jadi strategi plan itu adalah tahap dimana kita mengolah data, kemudian kita tentukan tujuan pengembangan, dan nanti kita juga menentukan scope-nya, stakeholder, dan kemudian nanti terakhir baru kita tentukan fitur apa yang akan kita gunakan melalui keresahan user, ya, seperti itu ya, keresahan dan kebutuhan user. Nah, mulai dari data wawancara. Data wawancara ini contohnya seperti ini ya teman-teman. Pertanyaan-pertanyaan itu saya bagi menjadi 3. Yang pertama adalah tentang penyampaian dan penyebaran informasi terkait program dan kerja penyuluhan yang telah berjalan. Kemudian penggunaan teknologi dan internet. Yang terakhir adalah harapan terhadap website profile yang akan dibuat. Nah, di sini data wawancara itu teman-teman buat mengarah ke project teman-teman. Misalkan kalau di student planner itu kita harus tanya dulu nih, gimana sih kegiatan mahasiswa atau mahasiswi terkait perkuliahan secara online. Nah, seperti itu ya. Kemudian kesibukan selain di luar jam kuliah itu apa. Nah, nanti penggunaan teknologinya sebagai apa. Misalkan apakah menggunakan iOS atau menggunakan Android atau menggunakan Windows. Nah, di situ kita perlu tahu juga untuk nanti ngambil scope pengembangan aplikasi kita, atau aplikasi ini dikembangkan sampai tahap apa. Nah, itu juga penting. Nah, kemudian nanti harapannya nih, jika aplikasi student planner itu dirancang atau dibuat, itu harapannya seperti apa. Misalkan mereka mengharapkan adanya fitur pengingat nih, nah itu juga nanti bisa disesuaikan. Nah, setelah itu ada tujuan pengembangan. Di sini nanti kita perlu menentukan tujuan pengembangan sebelum kita nanti mengetahui kebutuhan user. Nah, contohnya di sini adalah dari wawancara yang dilakukan, pihak stakeholder membutuhkan, misalnya di sini saya ganti jadi student planner ya. Nah, dari wawancara yang dilakukan, pihak stakeholder atau mahasiswa-mahasiswi itu disebut stakeholder, membutuhkan aplikasi yang dapat membantu dalam mengelola waktu dan pengingat tentang informasi perkuliahan. Misalkan sesuai kebutuhan stakeholder akan dibuat suatu aplikasi student planner yang dapat berfungsi sebagai media misalkan komunikasi, sehingga dapat meningkatkan daya tarik serta minat mahasiswi dalam mengelola jadwal perkuliahan, serta meningkatkan kualitas perkuliahan online, khususnya ya kan dalam misalkan pengingat tugas dan informasi perkuliahan lainnya. Nah, itu juga perlu diketahui teman-teman untuk tujuan pengembangannya. Nah, selanjutnya kita perlu menentukan kebutuhan pengguna nih, user needs. Responden membutuhkan suatu aplikasi student planner yang menarik, informatif, dan komunikatif. Nah, itu kebutuhannya nih. Jadi nanti tampilan aplikasi akan dibuat seelegan mungkin, mudah digunakan, serta nanti menunjukkan atau ada fitur pengingat notifikasi misalkan. Nah, struktur pada menu atau halaman atau screen nanti akan dibuat senyaman mungkin dan dapat dilihat nyaman oleh pembacanya. Jadi tentang ukuran teksnya atau ukuran fontnya itu juga perlu disesuaikan sesuai kebutuhan pengguna, seperti itu. Nah, kemudian nanti kita akan membuat user persona. Ini adalah tahap terakhir dalam strategi plan, dimana di sini nanti ada tahap kita menentukan atau membuat hasil analisis penentuan tokoh persona. Kita akan ambil sampel data yang paling mengarah ke proyek kita nih teman-teman, dari responden tadi.
kita bisa ngambil dari data wawancara atau data kuesioner. Nah, itu kita akan ambil satu sampel, kemudian kita akan buat seperti ini. Nah, Yanika adalah merupakan salah satu responden mahasiswi yang mengharapkan adanya misalkan layanan dan informasi perkuliahan secara online. Nah, di situ kita perlu tahu gendernya, pokoknya semua informasi yang ada pada user tersebut. Mulai dari tujuannya UX goalnya itu seperti apa, device yang digunakan seperti apa, kemudian yang dilakukan untuk menuju UX goal itu seperti apa. Nah, itu juga perlu kita perhatikan. Oke, seperti itu aja untuk strategi plan. Nah, nanti ada tugas di sini. Tugasnya seperti apa? Tugasnya kita perlu mengisi worksheet namanya. Nah, worksheet 5 plan method. Nah, sorry ini 5 plans ya. Nah, project setnya kita isikan apa? Tentunya judul project kita. Kemudian untuk date-nya itu diisikan apa? Hari saat ini. Nah, kemudian atau hari di mana teman-teman mulai mengerjakan worksheet ini. Nah, kemudian ada di bagian strategi plan itu ada set objective. Nah, di mana di sini nanti penentuan apa itu namanya fitur-fitur ya. Nah, misalkan pengingat jadwal kuliah. Ini masalahnya lah intinya. Masalahnya apa nih? Pengingat jadwal kuliah nih. Atau mahasiswi sulit mengatur jadwal kuliah. Nah, kemudian dilihat user need-nya. Mahasiswi kesulitan atau sering lupa tentang jadwal kuliah sehingga dibutuhkan fitur pengingat kuliah. Nah, ini didapatkan dari data wawancara tadi teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk scope plan nanti di pertemuan selanjutnya diisi. Untuk structure, skeleton, dan survei juga pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi teman-teman hanya mengisikan strategi plan-nya aja. Oke, nanti kalau ada pertanyaan atau kesulitan bisa ditanyakan aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.